Assalamualaikum. Nah, kemarin kita udah bahas tentang transisi, yaitu perpindahan aja ya. Sekarang refleksi. Refleksi itu apa? Pencerminan. Cara ngafalinnya refleksi itu kamu kalau lihat kaca itu pasti refleks kan. Wih, cakep nih gitu. Jadi refleks gitu, refleksi, pencerminan. Nah, cermin itu apa? Pencerminan itu apa? Misalkan nih ya. Misalkan ini ada cermin. Nah, cermin. Nah, wajah kamu nih. Ini wajah kamu. Ini hidung ya, anggap aja hidung. Nah, kayak gini ya. Wajah kamu nih. Nah, wajah kamu pasti ngelihat cermin ada bayangannya dong. Nah, bayangannya di sini misalkan ini gambar baliknya gimana? Yuk, ya, anggap aja sama. Ini pasti sama gitu. Jadi jangan oh kok beda gitu. Sama, sama. Sama. Jaraknya dari sini ke sini, nah, dari sini ke sini itu sama. Nah, sama gitu. Misalkan di sini 1 meter. Nah, sama, ini 1 meter juga gitu. Jadi bayangannya sama jarak cermin ini sama. Sama juga kaki kamu nih. Kaki kamu nih sampai kaki nih. Nah, jaraknya sama nih dari sini ke sini. Misalkan ini 1/2 meter gitu ya. 0,5 sentimeter. Nah, ini sama juga nih jaraknya 0,5 sentimeter. 0,5 sentimeter. Artinya, kalaupun nanti ada cermin gitu ya. Nah, di sini saya lanjutin. Artinya kalau misalkan di sini ada jajar genjang nih ya, jajar genjang. Jajar genjang nggak sih? Iya, jajar genjang ya. Nah, jaraknya R ini kan jajar genjang nih, dicerminkan terhadap alfa. Nah, jarak dari sini ini kan 1, 2, 3 satuan nih. Nah, sama juga sama jarak dari sini ke cermin 1, 2, 3 gitu. Jadi panjangnya sama. Jadi kalau misalkan ada segitiga atau jajar genjang, ada titik-titiknya, mau nggak mau dioperasikan satu-satu, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kalau kalian belajari nanti bakal banyak rumusnya. Sebenarnya nggak perlu dihafal, dipahami. Oke, nggak perlu dihafal, dipahami. Nah, nanti kamu ikutin aja aturanku, saranku apa yang aku lakuin ya. Oke, jadi gini sayang ya. Nanti kalau misalkan ujian di sekolah, nah di sekolah khusus tentang transformasi, entah refleksi, pencerminan tiga-tiganya gitu ya. Nah, berarti kan di bagian refleksi kamu baca dulu soalnya tuh diapain aja gitu. Nah, apakah dia direfleksikan terhadap sumbu X? Jadi yang dibutuhin misalkan cuman 3 ya, kamu bikin aja tulis dulu sumbu X, sumbu Y, sumbu pangkal 0,0 gitu. Jadi dibikin dulu plotnya apa aja. Jadi nanti misalkan satu yang dibutuhin adalah 1, 2, 3, berarti cuman kita bikin tulisan catatan kecil 3, sisanya nggak usah. Kan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, caranya gini. Menurutku ini saranku ya, caranya gini. Ini kan titik A, B direfleksikan terhadap sumbu X. Berarti jatuhnya kan bayangannya A aksen ya. Nah, caranya kamu bikin aja sumbu koordinat kartesius diagram. Ini diagram apa ini? Ini sumbu X ya. Di sini Y, oke? Nah, bikin aja 3 satuan. Paling banyak 3 satuan. Kalau mau 5 juga nggak apa-apa. Ini 1, 2, 3. Jadi ke kiri juga 3 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, ke kanan juga ke bawah sampai 3. Ini ingat ya. Tahu kan koordinat kartesius? Kalau ke kiri minus, kalau ke bawah juga minus. Atas plus, kanan plus. Nah, caranya ini saranku itu kamu bikin satu titik. Titiknya adalah di 21. Jadi X-nya 2. Ini X kan? Ini X ya, sumbu X ya. Ini sumbu Y. Y-nya 1. Plot di sini. Jadi ini sebagai A, titiknya apa ini? 2, X-nya, Y-nya 1. Nah, begitu. Oke, di sini A sama B. Berarti A-nya saya bikin catatan. Ini A-nya itu sama dengan 2, B-nya sama dengan 1. Ini kita sepakat dulu ya. Aku sarankan kamu bikin titik ini. Yang susah kan nyari rumusnya. Hafalin rumusnya daripada dihafal, mending dipahami. Jadi nanti kamu kalau udah ujian, aku yakin ini paling butuh waktu sekitar 2 menit untuk mendapatkan plot-plot ini. Oke? Jadi pahamin sumbu X. Misalkan titik A, B refleksikan terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang mana? Ini kan? Jalan panjang ini kan sumbu X. Berarti bikin aja dari sini sampai sini. 1 sampai 3. Kan aku bilang bikin aja 1 sampai 3. Nah, ini kan cerminnya. Otomatis bayangannya di mananya? Ini kan satu-satuan ya. Otomatis bayangannya di sebelahnya dong, ya enggak? Namanya kalau cermin itu jaraknya itu membentuk siku-siku. Nah, kayak gini. Berarti ini
Satu-satuan berarti sampai sini bayangannya. Berarti ini A aksen, A aksen. Titiknya apa ini? X-nya 2, Y-nya min 1 ya. Min 1. Berarti apa ini? 2 berarti A. Berarti yang berubah apa? B-nya. Awalnya 1 jadi min 1. Jadi min B. Berarti kalau direfleksikan terhadap sumbu X, jadi rumusnya apa? A, min B. Jadi kamu udah punya plot, ini rumusnya ini gitu. Yang susah ini sebenarnya nyari rumusnya gitu ya. Sekarang gantian. Udah ngerti ya maksudnya? Nah, sekarang gantian. Kalau misalkan direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y mana? Ini sumbu Y. Bikin aja, ini kan titiknya tadi, kita sepakat di sini. 2, 1. Nah, sumbu Y kan ini. Nah, bikin aja garis. Nah, otomatis ini jaraknya berapa ini? 1, 2. Ya enggak? Berarti otomatis jaraknya cerminnya ke sini ya. 1, 2 di sini ya. Nah, ini A aksen. Berapa titiknya? X-nya min 2, Y-nya 1 ya. Nah, berarti kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, yang berubah apanya nih? Ini min 2. Min 2 itu apa? A. Oke. 1 apa? B. Berarti yang berubah apa? X-nya doang ya. Min A, B. Min A, B. Jadi nanti gampang ngeplotinnya. Nah, kenapa saya bikin 21? Salah satunya adalah ini. Sumbu titik pangkal 0,0. Nah, titik pangkal 0,0 kan ini. Titik pangkal 0,0 kan ini ya. Nah, otomatis anggap aja ini dibikinnya garis gini sedikit aja ya. Nah, berarti jaraknya dari sini ke sini, dari titik ke cermin, ini sebenarnya membentuk siku-siku ya. Nah, kayak gini kan. Ini bukan satu-satuan, ya bentuknya gini lah ya. Nah, otomatis cerminnya ke sini menghasilkan yang sama. Gini kan. Ini jaraknya sama ini, dari sini ke sini, sama ini ke sini, sama. Langsung diplotin, ini X-nya berapa ini? Min 2, Y-nya min 1. Oke. A itu adalah 2, berarti karena di sini min 2, berarti min A. B adalah 1 ya, berarti karena ini min 1, berarti min B. Ya enggak? Berarti kalau dicerminkan terhadap pangkal 0, berarti langsung ini min A, min B. Udah gini ya. Udah ada 3, tinggal 2 lagi. Tinggal masih banyak. Yang penting tahu ini maksudnya apa, cara nyari rumusnya. Gitu ya. Jadi nggak jangan dihafal. Oke, kita lanjutkan. Garis X sama dengan garis Y sama dengan X. Y sama dengan X itu apa? Jadi kalau X-nya 3 ya Y-nya 3 gitu ya. Kalau misalkan X-nya 3 ini kan X. Kalau X-nya 3 Y-nya 3 juga. Y-nya 3 juga berarti ke atas ya. Nah, Y-nya 3 juga. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Iya enggak? Nah, berarti kalau X-nya min 2, Y-nya min 2 juga ya. Nah, sini. Berarti kita tarik garis. Garis ini. Garis ini ya. Set gitu. Otomatis ini kan cermin nih. Jarak itu kan sama cermin. Titik ini sama cermin itu membentuk siku-siku ya. Nah, kayak gini. Ini siku-siku. Ini kan setengah diagonal ya. Nah, berarti kalau sini ke sini sama ya. Berarti sini ke sini setengah juga ya. Ini bayangannya. Berarti A aksennya apa ini? Lihat dulu, ini sumbu X-nya berapa ini? 1. Sumbu Y-nya 2. Nah, dapat. 1 itu apa? B. 2 itu apa? A. Oh, ternyata B, A. Jadi ini B, A. Udah dapat. Nah, gitu sayang ya. Kita hapus sayang ya. Sebenarnya yang susah nyari rumusnya gitu ya. Daripada ngafal belum tentu kamu bisa dapat ya. Sekarang Y sama dengan min X. Nah, Y sama dengan min X. Kalau misalkan ini kan Y sama dengan min X ya. Y sama dengan min X. Berarti kita bikin. Sebenarnya kalau aku sih ngerti ini garisnya ini. Nah, kalau biar nggak bingung. Kalau misalkan X-nya sama dengan 3. Y-nya berapa? Y-nya min 3 ya. Kan min X. Nah, kalau X-nya 3, Y-nya min 3 berarti bawah. Nah, kalau X-nya 0, ya Y-nya 0 sini ya. Kalau X-nya min 2, min 3, misalkan min 3, berarti Y-nya 3 gitu ya. Kalau X-nya min 3 ya, X sama dengan min 3.
min 3, Y-nya berapa? Min X ya. Berarti min X-nya min 3 gitu ya. Aku sih pengen kasih tahu kalau Y min X itu garisnya ini gitu loh. Garisnya ini. Jadi kayak gini ya. Ini garisnya ini. Nah, ini garisnya ini ya. Garisnya ini. Nah, garisnya ini. Harus bagus lah. Ini garisnya. Nah, jadi tegak lurus ini jarak dari sini ke sini. Nah, ini kan tegak lurus ya. Jarak titik ke garisnya ini, cerminnya. Nah, ini kan satu diagonal sama setengah ya. Berarti ini setengah sama satu setengah. Nah, di sini. Ini A aksen. Langsung plotin X-nya berapa di sini? Min 1. Y-nya min 2. Nah, berarti B adalah 1, maka karena di sini min 1 berarti min B. Ini 2. A-nya sama dengan 2 berarti A aksennya min A gitu ya. Karena min 2 berarti min A. Berarti min B, min A. Jadi kalau garis Y sama dengan min X berarti min B, min A. Gitu sayang. Kemudian yang ke ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ke 6, 7, 8. Oke. Garis X sama dengan K itu maksudnya apa? Kalau X-nya garis X sama dengan 3, maksudnya sama dengan min 3 gitu ya. Atau enggak 2 lah ya. Min 2 gitu ya. X sama dengan K sama dengan min 2 gitu ya. Misalkan di sini min 2. Ini maksudnya garis X sama dengan min 2 gitu. Jadi garis X sama dengan K. Nah, ini namanya K min 2 gitu ya. Ini kan garisnya. Berarti otomatis bayangannya dari sini, ini kan cermin, titik ke cermin 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 1, 2, 3, 4 gitu ya di sini. Berarti yang berubah apanya? Yang berubah X-nya di sini, bayangannya, aksennya. Nah, aksennya ini 2. Di sini min 6 ya. Min 6, Y-nya tetap ya 1. Nah, otomatis di sini yang berubah X-nya aja. Y-nya tetap. Nah, kalau saya jelasin detail mungkin agak panjang, jadi disimpulkan. Jadi gini, garis nanti dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, berarti yang berubah X-nya ya. Berarti K-nya ini dikali 2. Jadi 2K dikurangi sama titik A atau titik X-nya. Nah, titik A. Jadi B-nya tetap gitu ya, Y-nya tetap B. Nah, kemudian kebalikannya, kalau misalkan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, Y-nya itu sama dengan K, berarti X-nya tetap ya, kan yang dicerminkan Y, berarti X-nya tetap, yaitu A, B-nya berubah ya. K-nya ini dikali dengan 2, jadi 2K dikurangi sama apa tadi titik B-nya, titik Y-nya B, gitu ya. Tinggal pertama kalau misalkan garis X berarti K-nya ini dikali 2 dikurangin A titik X-nya, B tetap ya. Nah, yang kedua, kalau garis Y sama dengan K berarti ini A-nya tetap atau X-nya tetap. Nah, yang K-nya ini dikali 2. Dikali 2 dikurangi titik tadi awal titik B-nya. Gitu. Kalau ini dua-duanya berarti 2Q dikurangi A ya, sama Q-nya dikurangi ini 2P dikurangi A sama 2Q dikurangi B gitu. Oke, ini yang susah. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Ini yang susah kan dapetin ininya ya. Nah, jadi kesimpulannya tadi, sekarang kita contoh soal. Kan udah ngeplotin nih, misalkan ternyata semuanya ditanyain, ya udah bikin aja semuanya gitu ya. Tentukan bayangan dari titik A min 2,3 jika direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik 0,0 pangkal Y sama dengan X ya. Kan udah capek-capek nih tadi bikin. Ya udah kita munculin aja rumusnya. Nah, ini dapat rumusnya ya. Tadi kan udah kita capek-capek, yang penting kan ini nyarinya ya. Ya udah. Tentukan bayangan dari titik A min 2,3. Berarti di sini A min 2,3. Berarti A-nya min 2 ya. A-nya min 2, B-nya sama dengan 3 ya. Kita udah bikin kan tadi ya, udah capek-capek. Nah, sekarang dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti ini sumbu X. Berarti bayangannya apa? A-nya berapa di sini?
Oke, A, min B. Berarti sama dengan A-nya di sini min 2. B min, nah ini min B, B-nya 3. Nah, oke, jadi min 2, min 3. Gitu. Sekarang lanjut. Ini min A, B. Ini kan sumbu Y, berarti min A, B. Min A-nya di sini min 2. Nah, ini yang jangan sampai salah. Min A-nya min 2. Nah, koma B-nya 3. Jadi sama dengan berapa ini? Min ketemu min plus, jadi 2,3. Bayangan titiknya ini gitu. Nah, kemudian yang ketiga, titik pangkal, berarti min A, min B. Min A-nya min 2. Oke, jangan sampai salah ini, min 2. Min B, min B-nya 3. Nah, masukin sama dengan berarti titik bayangannya min ketemu min plus, jadi 2, min 3. Oke, enak ya. Kalau udah dapat plot-plotannya gini. Nah, sekarang ini bayangannya garis Y sama dengan X, bayangannya B, A. B-nya di sini berapa? 3. A-nya min 2. Gitu. Udah gampang, tinggal ditukar aja. Kemudian nih garis Y sama dengan min X. Berarti min B, min A. Ingat ditulis aja dulu min. B-nya di sini 3. Berarti min 3. Min A. Min A-nya min 2 ya. Jangan sampai salah ini. Min ketemu min plus ya. Jadi min 3, min 2. Plus 2 ya. Jangan sampai salah. Kemudian yang selanjutnya adalah garis X sama dengan 5. Berarti di sini garis K-nya ini sama dengan 5. Jadi dikalikan aja 2 dikali 5 dikurangi A. A-nya berapa? Min 2. Jangan sampai salah sini. Min 2. B. B-nya 3. Gitu. Sama dengan berapa ini? Ini 10. 10. Min ketemu plus ya. 10 tambah 2. 12. Jadi 3. Oke. Nah, sekarang lanjut, garis Y sama dengan K. Ini garis Y sama dengan min 3. Ini min 3. K-nya min 3 ya. Ya udah, karena yang dicerminkan adalah garis Y, berarti A-nya tetap. Ini A berapa di sini? Min 2. Berarti min 2. X-nya tetap ya. B-nya yang berubah. Atau titik Y-nya berubah. 2 dikali K. 2 dikali K-nya min 3. Min 3. Nah, kemudian dikurangi sama B. B-nya 3. B-nya 3 sama dengan min 2, ini min 6 dikurangi 3 min 9. Yang ini materi operasi ya, operasi bilangan SMP kelas 7. Nah, sekarang ini karena titik B, P, Q titik 4,6. Di sini 4, di sini 6. Ya udah, ini 2 dikali P-nya 4. Nah, kemudian dikurangi A-nya. A-nya min 2. Nah, jangan sampai salah nih, min 2. Kemudian 2 Q. 2 dikali Q-nya 6. 6 dikurangi B. B-nya 3. Oke, ini kita hitung. Ini 8. 8 tambah 2, 10. Oke, ini 12. 12 dikurangi 3, 9 ya. Ini tolong kalau ada yang salah koreksi aja ya. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut selanjutnya ya. Yang penting sebenarnya kalau udah punya plot-plot ini udah enak gitu ya.